perempuan yang jadi istrinya ini nggak perawan lagi ya, setelah cas ternyata nggak perawan lagi. Cara membuktikannya itu harus mempertunjukkan depan pintu gerbang, di depan tua-tua. Nah, gimana cara mempertunjukkannya keperawanannya itu di depan tua-tua di pintu gerbang? Oh, parah kali ya. Coba baca dulu kemudian Bunda. Nanti bentar, kita ke situ. Kalau ayat Quran saya ini sendiri kan nanti kepala halal. Bentar. Jangan tenangkan dirimu, tenangkan. Nah, kemudian ada lagi satu yang sangat menarik ya. Apabila seorang pemuda memperkaos, ini saya perhalus. Saya nggak bilang memperkosa ya, saya bilang memperkaos, saya perhalus. Apabila seorang pemuda memperkaos, ya, mendapati seorang gadis dan memperkaosnya, ya, kemudian gadis itu diajak tidur dengannya dan memperkaosnya, maka dia harus membayar denda 50 sikal. Bayangkan, ya nak, ya simpel, taruh situ meja, taruh di meja nak. Kemudian dia harus membayar 50 sikal. Kenapa dia kabur? Sudah aku baca. Enggak aneh ya, dia yang bawa permasalahan, dia yang kabur, dia yang tadi berbicara perempuan di kekristenan itu sangat dihargai. Bilang, Mbak Balum saya tunjukkan ini. Komencret kalau kau bilang perempuan. Nah, saya selesaikan dulu ya teman-teman ya. Ini menarik sekali nih ya. Apabila seorang pemuda mendapati seorang perempuan dan perempuan itu diajak tidur dengannya dan dia memperkosanya, maka dia harus membayar 50 sikal denda kepada orang tuanya, kepada bapaknya di si perempuan, ya kan? Dan perempuan itu harus diambil jadikan istri. Lah kan enak nih si laki-laki nih, perempuan gak ada harganya, udah diperkaos, dijadiin lagi istri, ya kan? Harusnya kan nggak boleh begitu. Kalau perempuan ini nggak suka sama laki-laki ini, kalau perempuan ini nggak suka, nggak seneng, ya kan, nggak ada haknya nih perempuan. Berarti direndahkan perempuan tuh, dikaresteng. Silakan. Kehidupan sekarang juga seperti itu kan, bukannya cerita di Bible aja, kenyataannya kan begitu. Soal kemarin kita bahas soal perceraian itu, ingat nggak Bun? Yang perempuan Kristen kan nggak boleh bercerai, harus menahan. Iya, bukan kabur ya. Sorry, saya ralat dulu. Tadi saya nggak kabur. Ini saya ganti akun. Jadi saya ada kena notif ke Pental. Jadi gini. Tadi kan udah. Perasaan yang tadi ini aja yang tadi nih. Iya, sama akunnya, sama apa namanya? Gambarnya sama tapi beda akun. Enggak lah, itu cuma tadi tetap dua. Oke, nggak apa-apa, Bunda, nggak apa-apa, lanjut, nggak apa-apa, lanjut aja. Sekarang gini, coba di mana dalilnya itu? Kalau baca kan harusnya kan jangan satu ayat. Itu kan Alkitab itu kan bukan satu ayat, nggak kayak Al-Quran gitu loh. Nah kalau Al-Quran satu ayat kita bisa ngerti. Nah tapi Alkitab. Oke, begini, silakan, gak usah curhat. Kalau Anda ingin membacakan datanya, jangan suruh Muslim, baca sendiri. Silakan. Kalau baca kalian yang bawa ya kalian. Nah nanti kalau saya bawa data kalian, saya baca sendiri gitu loh. Itu maksudnya. Bisa baca Quran, mana bisa lah. Nih kita kasih data nih. Oke. Yang mana nih? Yang mana nih saya harus hadapi, Bunda? Ini kalau atau Dalbo. Tuh ditampil itu. Ini jadi saya sama siapa? Ini Rahma atau Dalbo? Enggak, ini saya sama Rahma apa Dalbo dulu? Satu-satu dong. Sama siapa saja bebas, silakan. Maunya sama siapa bebas, lanjut. Kayak anjing ngerebutin tulang kan nggak boleh. Di sini gini David. Ini di sini ada mualaf 3. Ahi Peri turun, ada 2 nih, Mbak Natali sama Ahi Bayu. Semuanya Muslim. Nah, silakan pilih mau sama siapa, silakan. Ya kan tadi kan Bunda Rahma yang bawa dalil gitu kan. Oke, berarti clearkan dulu sama Bunda Rahma, silahkan. Boleh. Gimana? Oke, kita buka data ya. Nih, coba tarik. Kan kau bilang perempuan tuh di dalam karesteng sangat dihargai, ya enggak lah ini pakai. Coba baca 1 Petrus 3 ayat 7. Jangan kau ngatur-ngatur, saya yang membawa literasi, saya menunjukkan data tuh.
Saya menunjukkan data. Saya akan Ya, menunjukkan di data 1 dulu. Petrus dikatakan bahwa suami-suami taatlah kepada istrimu, hormatilah istrimu. Jangan memukul, jangan bikin jadi sansak gitu kan. Hargailah istrimu gitu. Betul. Gitu. Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya gitu. Nih. Ya. Ulangan 2229 ya. Ulangan 2229 kita buka ya. Ulangan 2229 para kali nih ya, teman-teman. Katanya dihargai perempuan, enggak lah. Ulangan 2229. Ulangan kita buka data. Apabila seseorang, aduh buka ya biar Bunda Dari bisa atas belajar. dong Bunda, itu kan di atas kan ada perikopnya tuh. Hukum perkawinan, hukum perkawinan tuh. Ngapain kau ngatur-ngatur? David, Oh, David, iya. biar Jangan enak, kayak biar gitu. enak. Kan udah David, lu David, bilang, izin. Nih. Ngomongnya satu-satu gantian. Nanti kalau yang Makanya disangka setelah Bunda kalian ini Rahma. tersesat, baca ayat dari atas dong. Kenapa dia kepanasan kalau aku maju ya? Kenapa aku kepanasan? Kau siram kepalamu dengan RS dulu. Nih. Apabila ini kan apabila ini satu poin ini. Kenapa dia ini? Apabila ya, bila apa? Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan, dan belum bertunangan, memaksa, ini memaksa loh. Memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Sebab laki-laki itu telah memperkosa. Iya, Diperkosa. betul. Sebab Betul laki-laki itu. telah memperkosa dia selama hidupnya, tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Nah, pertanyaan saya begini. artinya ada Kau tanggung diam jawab dulu, di situ. kau diam dulu. Pertanyaan saya Iya. begini. Iya. Kau bilang perempuan sangat dihargai, dikaresteng. Yang mana lah dihargai? Ini Bukannya sudah diperkosa. Dengar. Ini Oh, sudah mau gede-gedein, diperkosa. gede-gedean, Sudah gede-gedean, diperkosa. Loh, kenapa dia Jangan nih ya? gede-gedean, Kenapa dia nih gitu. kepanasan ya kalau aku tunjuk data ya? Jangan gede-gedean. Saya sabar dulu. Iyo, sabarlah. Kok Iya, kenapa nih? makanya di situ Kenapa nih dikatakan, coteng-coteng kalau saya maju kok kepanasan? Ingat, kau itu laki-laki, jangan kayak perempuan. Kalau Aduh, perempuan sama laki-laki. Haruslah ia menjadi istrinya, paham nggak? Gantian, biarkan Bunda Kenapa Rahma dia ya? selesaikan dulu. Iyo. Nanti Anda Oh, sangka. kenapa? Mau baca di Rasukan atas, mau setan baca kau, di kan? bawah, mau Artinya ada nangis di tanggung jawab. bawah, mau nangis di atas. Sebentar kau jawab, Kucluk. Nah, begini ya. Apaan sih kucing? Perempuan, aduh, Sabar, perempuan ini kan, aduh, kafir, diamlah kau, Halo, kafir, Fagan. laknatullah. Aduh, belum apa-apa udah panas. Kenapa dia panas ya? Kenapa ini kalau Ya, saya boleh. buka data kenapa? Emang, aduh ya Allah. Boleh nggak? Gadis ini kan perawan, terus dia dipaksa diperkosa. Ini pemaksaan, pemerkosaan. Kok bilang dilindungi haknya, dan dia harus dijadikan istri. Lah kalau perempuan ini nggak mau, ini dipaksa Artinya ada diperkosa. Dia diperkosa. Dia diperkosa. Apa itu perkosa? Apa itu diperkosa ya? Ini pemaksaannya, memaksa gadis itu. Ini memaksa loh. Bukan secara sukarela perempuan ini menyerahkan itu-itunya, ahahnya. Dipaksa. Terus Oke, udah. kalau dia nggak suka sama laki-laki ini karena kegadisannya direnggut dengan paksa, harus pula dia harus hidup dengan laki-laki itu. Padahal laki-laki itu kan memperkausnya. Mampus. Oh bilang perempuan dihargai, mana ada? Bentar naik lagi. Aku ganti akun. Api Udik, selamat siang. Turun lagi. Turun lagi.
Oke, silakan. Tapi Jadi kalau kita ngomong satu-satu ya, silakan. Bisa nggak sih kalau diskusi kita gantian kalau sebentar kan kau dikasih waktu sebentar jawab. Kalau kita lihat ini ya, Oh, ya ini jangan kan monopoli dong. Aduh. Gimana dong kita nggak bisa Gantian bernarasi nggak? cerewet. Bo, Kau ini bagaimana syukur-syukur mau dikasih ganti? naik. Bicara terus. Iyo, kok kenapa sih Terus kesetanan si kau bisa Alexa ngomong? Dulu supaya paham apa yang disampaikan oleh Bunda Rahma. Terus gantian Setelah dong. Anda paham, silakan dijawab. Oke. Kok kenapa? Oke. Ini kan Kristi. Ini kan pemaksaan. Udah dipaksa nih perempuan diperkosa, harus pula dijadikan istri. Padahal ini dipaksa, nggak ikhlas dia menyerahkan dirinya. Kenapa harus pula dikekang dengan harus menjadi istrinya? Harus menjadi istrinya si laki-laki ini, padahal keperawanannya diambil paksa. Mana harganya Kita perempuan? mau dengan ini Bunda saya mau tanya dulu. Kalau kita mau dengan perempuan coten, walaupun dia tidak mau dengan kita perkaus dulu ya. Iya, supaya kita perkaus bisa- saja. Iya, cuma bayar 50. soalan bahan. Bayar 50. Bayar 50 sikal. 50 sikal itu sekitar 300.000. Bayangkan. Cari lain cantik-cantik diperkos. Ayam saya. Iya kah? Masa sih? Iya. Ayam itu biasa 1 juta. Ini perempuan timbang 50 sikal ya. Oke. Aduh. Gantian boleh. Para kali ya. Dulu, Aduh. kamu kan nggak mau dengar dulu. Enggak, udah dengar. Ya, boleh. Bagaimana kalau mau dengar kagak? Boleh saya jelaskan. Dengar dulu lah. Oke, gantian Bunda Rahma menjabarkan kamu bicara juga. Orang di bawah tidak dengar. Coba ini ada coten OT ini. Ati Udik, selamat siang. Silakan. Masih Ati- banyak data-data kalau mau. Ati Udik, selamat siang. Kalau nggak ngomong saya turunkan. Makasih. Kau ngomong report ya. Ya, mau report. Nah ini Pak Kita Pendeta buka lagi. datang lagi. Ini Pak Pendeta sepertinya mantap. panas ini barang panas. Pak Belum Pendeta. Belum lagi kita buka itu untuk periksa keperawanan ya. Di depan pintu gerbang itu diperiksa keperawanannya coba. Apakah dengan cara diangkat roknya kemudian atau gimana? Nah nih, Nayung, Ya Allah, selamat ya Allah. siang, Nayung, selamat siang. Pak Nayung. Ya, Assalamualaikum. Pertanyaan urgent. Nayung Pertanyaan Protestan atau Katolik, Nayung? Muslim, saya Muslim. Oh Muslim. Muslim. Assalamualaikum. Saya Muslim. Pertanyaan urgent satu saja saya mau tanya. Jika lelaki memperkosa lelaki, bagaimana tuh? Macam mana dia Oh, memaksa Mama kawin? Macam mana? Tolong jawab. Oke. Bahaya. Aduh. Silakan Ati Udik, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan ngomong. Saya cuma mau bilang, Bunda Rahma itu bicara sama siapa? Aduh. Mama Ibu, ibu. Mama Ini bentar. Jangan ada yang ngomong dulu. Biar saya. Kalau ibu-ibu biar saya. Ati Udik, selamat siang. Bunda Rahma ini bicara sama siapa? Aduh. Ati Udik, ibu yang cantik, selamat siang. Ati Udik ini siapa? Ati Udik Kristen dia. Turun aja. Kagak jelas kau naik bentar turun aja. Pak Pendeta aja nih yang jelas nih Pak Pendeta. Selamat siang Pak Pendeta Iya, Yunus. Pak Yunus. Oh, apa kabar Pak Yunus? Lama kita nggak ketemu padahal baru tadi, Masih di komal yang sama. bisa aja. Mm-mm. Aduh, Pak Pendeta ini kenapa nih aturannya nih? Sudah diperkosa harus jadi istri pula. Kalau dia nggak mau gimana dong? Coba ini Pak Pemaksaan Pendeta tuh, pasti bisa menjelaskan karena Pak Pendeta ini penuh dengan Roh Kudus. Silakan Pak Pendeta. Oh, silakan. Pak Pendeta, kenapa gak ada suaranya Pak Pendeta? Silakan Pak Pendeta Yunus. Ya, Mungkin dia yang mungkin dia ini yang memperkosa.
Enggak lah. Pak Pendeta Yunus ini baik banget loh orangnya. Oh, dia orang baik, baiklah. Baik banget. Oke. Sampai tidak bisa Silakan, membantah Pak. apa yang kita omongin loh, saking baiknya. Oh, gitu ya. Oh, itu saya namanya Oon kalau nggak bisa membantah. Bukannya gitu. Dia tidak. Bukannya Bunda Rahma sering ketemu sama Pak Pendeta. Gimana sih? Enggak, izin sebentar. Tadi ada Kristen naik. Nah, dia bilang, Pak Pendeta, perempuan di Kristen itu sangat dimuliakan, kata dia. Dan dia bernarasi seolah-olah Islam itu tidak memuliakan perempuan. Tetapi ketika ditunjukkan data yang ditunjukkan oleh Bunda Rahma, dia kejang-kejang turun ke bawah. Nah, tidak bisa dia menjelaskan, cuman congor saja yang gede gitu, Pak Pendeta. Tapi kalau Pak Pendeta kan kalau tidak tahu, ini jujur keren saya Pak Pendeta ini, saya angkat jempol gitu. Ketika tidak tahu, saya belum tidak tahu atau saya belum baca, yang minimal ada kejujuran gitu kan ketika memang tidak tahu. Tetapi ini data yang ditampilkan oleh Bunda Rahma, barangkali Pak Pendeta bisa menjelaskan. Silahkan Pak Pendeta, silahkan. Ini Bunda ambil di kitab mana ini Bunda? Perjanjian lama, perjanjian lama. Perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bom. Datang lagi Pak Bom. Masya Allah. Bom siapa nih? Oh, bom kita. Kirain bom-bomnya Oten. Kayaknya Bunda itu sudah di pembaringan suaranya ya kan? Sedikit, tapi masih kuat. Tenang aja. Baru jam 10. Oh, baru jam 10. Baru jam 10. Silakan Pak Pendeta yang baik hati, pandai menabung. Silakan. Ini kitab mana Bunda? Supaya saya boleh baca dulu. Mama dia nggak tahu data-data di biblosnya. Sudah berapa tahun jadi pendeta Pak? Pak Yunus. Baru jadi pendeta baru. Oh, pantesan belum tahu. Oh, pantesan belum tahu. Iya, ini tugas Pak Pendeta, harus meluruskan para jemaat. Bahaya ini Pak Pendeta, bahaya. Jemaat-jemaat ini naik, koar-koar, nggak ada data. Bahaya ini Pak Pendeta, bahaya. Silakan, jangan sampai Muslim yang menginjili. Wah, bahaya kalau sudah Muslim yang menginjili. Silakan, soalan, silakan. Semoga Pak Pendeta meninggalkan kependetaannya dan mendapat hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Wah, sayang dong perpuluhannya Pak Pendeta, gak boleh. Silakan. Ketika ada doa seperti itu, saya tidak sepakat Bunda. Saya ini sudah kerja sama. Oh Mama Bang Dalbo. Saya kerjasama di belakang layar, bagi dua. Perpuluhan itu untuk suku Lewi. Perpuluhan itu khusus untuk suku Lewi. Kalau Pak Yunus ini kan suku jangan dibicarain di sini. Bang Dalbo sama pendeta tuh bagi dua, asal tahu. Oh, oke lah. Silakan Pak Pendeta ditanggapi. Silakan kasih waktu Pak Pendeta ya. Jangan sampai Pak Pendeta tersenyum terus, nanti habis sikat gigi itu Pepsodent habis. Lanjut Pak Pendeta, lanjut. Ini kitab mana dulu Bang Abu ya? Supaya kita boleh. Mirip itu ya, mirip suaminya Krisdayanti ya, siapa ya? Aduh, ini kemana-mana Bunda Rahma. Aduh, Adam. Bunda Rahma ini lucu kadang-kadang. Daripada kita stres menghadapi mereka. Di mana Bunda tadi itu di PL di apa? Bunda itu datanya di mana biar bisa ditanggapi Pak Pendeta? Ulangan 22 saudara Ustadku, ulangan 22 8 Pak Pendeta, silakan. Kalau mau apabila seseorang bertemu Bunda izinkan Pak Pendeta, biasanya dia suka berdoa. Iya, berdoa dulu. Raulemos, betul, kayak Raulemos, suaminya Krisdayanti. Betul loh, mirip loh. Raulemos. Dari NTT, apa dia, Timor Leste. Timor Leste. Kayaknya sama pendeta ini. Keluarganya kah Pak Pendeta Raulemos? Oh, bukan. Oke. Lanjut. Oke. Kita disuruh diam. Saya pendeta. Oke, apabila Bang Dalbo dapat bagian baru, maka haruslah engkau memagari soto rumahmu supaya jangan kau
datangkan Di mana bandara soto? pada rumah. Ulangan 2228 Pak Pendeta. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan hansip, enggak ada hansip di situ ya. Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Jadi Bang Dalbo, carilah oten-oten yang cantik jelita, kalau boleh perkaos, bayar 50 sikal, bisa tuh dijadiin istri. Ini kan bicara hukum perkawinan ya Bunda ya. Iya Juga barangkali terjadi Pak. biasanya di kedapatan pacaran duduk bersama, biasanya itu jadi tradisi. Misalnya di NTT seperti itu, misalnya duduk bersama dia dapat tangkap oleh hansip atau apa. Mama Itu langsung di. Itu kan aku bilang tangkap hansip. Oh jadi di sini keduanya kedapatan. Berarti di sini dan keduanya kedapatan, berarti ada hansip ya, ketangkap hansip ya. Oke. Ya, kedapatan keluarga atau petugas itu dikawinkan. Paham Bunda? Gampang kali ya. Mudah kali ya untuk sudah diperkosa orang, tangkap hansip. Mending cari yang cantik-cantik lah. Silakan diperkosa. Bagaimana Bunda? Sudah paham? Kalau saya gini Bang, izinnya. Karena di situ Pak Pendeta, mulai dari ayat di atas kita baca di situ, segala sesuatu pelanggaran yang dilakukan itu dapat hukuman. Coba dibaca. Semuanya ada hukumannya dan ada ganjarannya, ya kan? Tetapi kenapa masuk di ayat 28-nya itu malah orang yang melakukan pemerkosaan tidak ada ganjarannya, Pak? Nah, itu pertama. Kenapa malah ada dikatakan harus menikahinya? Sementara di ayat sebelumnya itu ada hukuman dan ganjarannya. Terus pertanyaannya juga timbul lagi, Pak. Bagaimana kalau laki-laki ini memerkosa lebih dari satu orang? Apakah semuanya harus dinikahi gitu loh? Aduh, Pak Pendeta, berat ini, masalah berat ini bahaya. Lanjut. Iya kan? Kalau ada loh. Manusia Bayu. itu Pak Pendeta ada namanya psikopat. Kalau dia suka memerkosa sampai 5 atau 10 orang, wah enak kali dia nikahin semua itu hanya dengan membayar. Kan sama-sama enak. Kan sama-sama enak. Oke, kalau hukum Taurat itu berlakunya misalnya kedapatan melakukan seperti itu, biasanya mereka dengan peraturan lempar sampai mati. Melempari dengan batu, kedapatan berselingkuh, lempar sampai mati. Tapi ini kan bicara tentang hukum perkawinan. Kalau kita mau memahami semuanya, ini panjang ini. Apabila seorang mengambil istri setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya. Kemudian menunjukkan perbuatan Iya. Masalahnya kenapa? Masalahnya nih Pak, kenapa laki-laki dia harus cari yang masih perawan gitu loh, cari janda kek. Kenapa dia harus cari yang perawan? Panjang. Kalian ini bayar 10.000 mau diperjelas terlalu jauh. Tambah lagi bayarannya. Ditanya Bang Dalbo ini. Pintar juga nih laki-laki dia cari yang perawan. Ya tuh, dia cari yang perawan. Dan mungkin dia sengaja mau supaya ketangkap hansip. Pacarannya di ini yang lampu terang-terangan tuh, lampu terang. Kalau seharusnya dia ini pacarannya jangan di tempat yang terang, gelap gulita kayak biar kau ndak kedapatan. Sengaja dia cari yang perawan, kemudian dia di tempat yang terang benderang, ketangkaplah dia tuh, dijadikanlah istrinya. Enak kali dia. Padahal kalau besok lusa mau dicontoh itu, ya carilah yang janda. Nah, perawan itu, aduh gadis. Jadi kalau kita lihat ini Pak, perempuan di sini Pak sama sekali tidak dianggap, nggak ada hak akses, tidak ada haknya sebagai seorang perempuan. Misalnya nih ya, dia sudah dikenal, Waduh, ini dia sudah
ya, menurut para ahli-ahli yang menguji secara keilmuan. Dan begitu juga dengan adanya teori Big Bang yang juga Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran menjelaskan bumi ini diciptakan dari ledakan dan kurang lebih seperti itu. Jadi teori-teori dari para ilmuwan ini sebenarnya membenarkan atau ada kesinambungan dengan Al-Quran. Nah, kalau ini disampaikan 1400 tahun yang lalu, ini kita berpikir dengan kognitif, bagaimana mungkin manusia yang ummi, yang lahir di padang gurun, yang tidak ada universitas pada saat itu, tiba-tiba berbicara tentang hal-hal seperti ini. Kan mustahil seharusnya orang-orang zaman dulu orang-orang zaman dulu Bukan dipakai Pak, jangan salah pakai. Bukan statusnya ini dia dipakai segala macam, enggak Pak, salah itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di ini udah kelar ya, udah kelar ini atau belum? Padalbo, udah kelar ya Padalbo ya. Kita tanya biasalah. Biasalah kalau ya, silakan ganti biasalah tema. Kata beliau, kalau memang di tempatnya di NTT ya, kalau mereka pacaran kemudian kepergok, langsung dikawinkan gitu ya Pak ya, gitu ya. Oh, gampang kali ya. Nah, kalau kita lihat lagi Pak status perkawinan di kekristenan ya, hukum-hukum kawin tuh. Nah, di kekristenan Pak itu apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, ini konyol Pak. Ini pun mengkebiri hak asasi manusia. Kenapa saya bilang mengkebiri hak asasi manusia? Ya, seorang suami istri ini tujuan berumah tangga memang ingin bahagia Pak. Namun seiring berjalannya waktu ada saja kan persoalan di dalam sebuah rumah tangga, ya kan? Tapi parahnya perempuan ini tidak ada pilihan Pak untuk memilih, misalnya dia menuntut suaminya cerai karena kekerasan dalam rumah tangga, ya kan? Sudah dihantam di bawah, dihantam lagi di atas, maksudnya mukanya pun dihantam gitu Pak. Pak Dalbo Ya. dihantam di bawah Akhirnya- gimana ya Pak Dalbo? Ya. Ini Bunda, kalau Abu Bunda ya. bernarasi diperjelas Abu apanya kayak yang dihantam anak-anak bawah aja. atas. Ya kan? Kemudian nggak bisa dia menuntut haknya Pak Pendeta kan? Harus tunduk gitu loh, harus patuh, nggak bisa minta cerai. Boleh bercerai itu di Kristen kalau berzina, ya kan? Nah, adapun misalnya nih terpaksa mereka berpisah karena salah satunya berzina kan? Bisa mereka berpisah. Mereka harus bertahan hidup sendiri-sendiri Pak. Misalnya si suami ini nggak boleh menikah, Ada solusi. si istri nggak boleh menikah, nggak ada solusi. Nah, kalau itunya berdiri gimana Pak? Karena dia masih normal.
Padahal nggak boleh mereka ini udah berdiri ya, harus yang jelas ini. Aduh, Apanya berdiri? kalau aku sudah bilang itunya lah, ya. Mereka berpisah, mereka nggak ngerti lagi. Bun, nah ini bagaimana mereka mengkebiri hak asasi manusia nih di kekristenan ya? Kenapa saya bilang mengkebiri? Masih sehat dua-duanya nih, tapi terpaksa berpisah karena ada yang berzina. Mereka tidak bisa menikah nih, kawin nggak bisa nih, perempuan nggak bisa kawin, laki-laki nggak bisa kawin kalau kedua-duanya masih hidup. Jadi kalau namanya juga laki-laki masih normal, itunya mengeras, lah apa dong? Solusinya apa di kekristenan ini? Apa diambil balok? Dia ambil apa dia harus ambil balok-balok kemudian dia pukul itunya supaya melembek? Atau apa solusinya nih di kekristenan? Karena harus namanya masih normal. Itunya bang, kalau ku bilang itunya ku paham lah. Pak Pendeta juga paham ya kan Pak Pendeta? Bun, sebentar Bun. Paham kan? Paham dia. Kesimpulannya perempuan di Kristen itu tidak ada solusi. Depression ada Bun, keadaan ada ini saya bocorkan. Turunkan Bunda Rahma sama Bunda Mila saya berdiskusi berdua. Bentar. Saya bocorkan solusinya Pak Pendeta. Ini salah satu solusi ya. Kalau misalnya ada jemaatnya dalam kondisi seperti itu, kasih tahu Pak. Tolong kalian berdua kencang-kencangkan doanya. Siapa tahu salah satunya cepat meninggal, baru bisa menikah, baru bisa kawin. Karena syaratnya itu meninggal salah satunya Pak. Meninggal salah satunya baru bisa kawin. Kalau masih dua-dua hidup itu tak boleh. Walaupun sudah berpisah, ada janda, ada duda, ya, statusnya sudah janda, sudah duda, nggak bisa yang menikah nih yang dua ini, walaupun itunya mengeras, ya, namanya juga laki-laki masih normal, masih butuh kasih sayang. Yang jadi masalah, kapan ini dikasih waktu Pak Pendeta ngomong ini padahal iya, betul, Pak Pendeta silakan tanggapi. Solusinya apa Pak? Kalau gitu keadaan, silakan. Untuk perempuan ya Pak, untuk perempuan. Laki-laki mah biarin aja. Sebelum ke Pak Pendeta, saya sapa dulu nih, ada Ustadz Tad. Assalamualaikum Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam. Silakan solusinya Pak. Kurasa nggak ada solusi kecuali kuat-kuatan doa ya, siapa yang cepat meninggal baru bisa menikah yang satu. Ya kan Pak? Silakan. Iya. Di bawah ada yang bilang sabun. Emang dia mau mencuci? Ada mau mencuci setiap hari mencuci. Emang Komali kadang-kadang bikin bahagia juga ya. Ya, kenapa sabun dong? Ayolah, emang dia harus mencuci tiap hari. Ayo Pak Pendeta silakan. Solusinya di Kristen. Tidak ada suara Pak Pendeta. Kenapa ini? Headsetnya mungkin itu harganya 5.000 Pak Pendeta. Jangan-jangan gini ya Bu ya, jangan-jangan mengeras. Nah sekarang ada. Terima kasih Bunda. Memang di dalam ya, Bang. Kekristenan, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Kalau sampai ada perkawinan, maka misalnya laki-laki kawin lagi, berarti itu dia dalam kawin persinahan. Misalnya si perempuan juga seperti itu kawin, itu masuk dalam persinahan. Nah, orang zina tidak ada tempat di sorga. Nah, bagaimana solusi dari ini? Berarti solusinya tetap bertahan, tidak boleh kawin. Jadi kalau bonyok, benjol, atas bawah benjol. Fair nggak? No, Bunda, sebentar. Saya mau tanya aja, ini harus jujur. Menurut Anda, ini perempuan nih fair nggak ininya? Apa namanya tuh, keadaan dia ini fair nggak untuk perempuan? Enggak lah, dikebiri tuh hak asasinya. Artinya begini, sama-sama sudah dipersatukan Tuhan di mata Tuhan. Apa yang terikat di bumi terikat di sorga, dan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia siapapun. Begitu. Itu ajaran Yesus. Pak, kalau babak belur Pak, iya benjol Pak, udah disiksa. Nah, bagaimana? Mana dong? Oke, kalau memang ada masalah, masing-masing
punya kerendahan hati, karena kalau tidak ada kerendahan hati maka tidak akan selesai masalahnya. Kerendahan Suami hati itu harus gimana? Orang udah merendahkan hati, bonyok kata perempuan Bunda harus Rahma tadi. Udah bonyok. Ada aku mau tunjukkan videonya Pak yang bonyok-bonyok itu. Kristen loh dengan pendeta itu dibonyok-bonyok istrinya. Ih, udah benjol atas bawah, nggak mau lagi diceraikan. Iya. Kalaupun diceraikan secara Berarti pengadilan, jadi intinya gini ya Pak ya, intinya di Kristen itu tidak ada solusi, tidak solusi, ada benar. apa ya jalan keluar ya Masya Allah Islam ya. tuh fair Pak, Islam tuh benar-benar bahagia saya. Iya. Punya ada juga power yang perempuan misalnya- tuh ada ngambil keputusan tuh. Keputusan Tuhan ini bukan keputusan manusia ya. Keputusan Tuhan tuh benar-benar fair mulai dari pisah ranjang dulu. Dan cerai Bun, dan mereka misalnya cerai, kadang terpaksa berzina, bercerai kan bisa kan pisah kalau berzina, salah satu berzina boleh bercerai. Status mereka janda, yang satu duda. Nggak boleh mereka itu kawin kalau nggak ada yang meninggal salah satunya loh. Harus meninggal salah satunya. Iya, jadi harus kuat-kuatan doa siapa yang duluan meninggal. Wah, para kali Kristen ya. Nggak ada solusi, aduh. makanya iya tidak ada solusi. Mengkebiri Kecuali itu, Pak. masalah boleh diatur secara. Iya, nggak ada solusi ya Sudah final. pendeta ya. Iya, karena kalau pendeta, saya Kasian sebagai ya. pendeta, kalau ada juga yang datang, mereka sudah punya anak sampai kuliah, tetapi mereka bukan pasangan suami istri yang dulu, sudah berubah. Tapi anak mereka sudah besar, sudah kuliah. Tetapi kami juga yang mau baptis atau apa melakukan pelayanan, nggak berani. Karena Sebentar masuk anak zina. karena kita takut kepada firman Tuhan dan takut juga kepada pemerintah. Misalnya pemerintah tahu, masa kawinkan orang yang Anak-anak tidak sah begitu ya. Iya. Tidak sah. tidak. Jadi memilih hidup seperti itu daripada ini ya aturan. Berarti berpoligami. aturannya ini Bun yang nggak beres Bun. Aturannya ini yang nggak bikin orang Iya, ada nggak solusi. beres. Bukannya Mengkebiri hak asasi. Roma cukup Roma, please cukup Roma, cukup. Aduh, Pak Dalbo, ini kita kasih waktu dulu ya, Bunda Rahma sama Bunda Mila izin sebelum ke Ustadz Tahta, atau silahkan Pak Dalbo dulu barangkali ingin bernarasi, silahkan. Nanti angkat tema saja Pak Pendeta sama Ustadz Tahta. Sudah, Apa ini yang sama Ustadz Tata, lanjut aja. Siap. Nah, sekarang gini, Kan saya sudah ini Abu ya, katakan, sebentar sebelum itu. Iya, kan saya Nanti sudah Pak katakan Pendeta bahwa saya sudah khusus kerjasama dengan Pak datang ke Pendeta. komalnya Bunda Rahma aja, jadi kita bisa berdiskusi nanti ya. Jadi banyak kesempatan. Kalau di sini senior harus ngomong dulu sebentar. Dah lanjut. Oke, Bunda, terima kasih Bunda-bundaku ya. Jadi Pak Ustadz Tahta selalu memberikan kebebasan kepada Pak Pendeta. Silakan Padahal Pak Pendeta. kita belum puas loh. Kita belum Wah, puas sama Pak Pendeta ini. Bahaya ini kok puas sama Pak Pendeta, bahaya ini. Bahaya puas sama Pak Pendeta. Puas diskusi. Oh, diskusi, siap-siap Bunda. Nah gini, jadi kan selalu Ustadz Tahta selalu bilang, Pak Pendeta silahkan angkat tema yang paling Pak Pendeta kuasai di kekristenan. Itu kata Ustadz Tahta. Nah sehingga begini, silahkan Pak Pendeta mau angkat tema apa nanti head to head sama Ustadz Tahta. Tapi Ustadz Tahta harus buka kamera, silahkan. Ustadz Tahta ini jagonya tuh, coba. Sebentar. Ada di bawah nih nulis begini ya. Berarti solusinya rinso dan ketimun. Apa hubungannya rinso ketimun? La ilaha illallah. Ini hitam putih nih ada-ada aja kok. Bun, Ketimun itu makanan nih penurun darah. Tema kita nih Dadah bagus Bun. aja Nanti nih. diangkat lagi ya Babu ya. Nanti diangkat lagi ya. Oke, siap. Season selanjutnya nanti ya. Siap. Kesukaan ibu-ibu memang susah. Silakan Ustadz, silakan Fadol. Ustadz Tata mungkin bernarasi dulu. Silakan Ustadz Fadol. Ya, Ustadz Tata ini masih muda ternyata ya. Bapak Pendetanya dulu, nanti saya ngikutin. Oke. Apa temanya? Iya, beliau masih muda, Ustaz termuda. Iya, Bunda. Masih muda. Yang tua itu ilmunya, yang tua ilmunya. Lanjut Pak Pendeta. Oke. Saya masih Konsep keselamatan aja, Ustaz, Pak Pendeta. Belum ya? Enggak Keselamatan ditanya dalam dulu Islam. Pak Dalbo, ini Pak Pendeta mau selamat, enggak ditanya dulu, barangkali enggak mau selamat, ngapain ngambil tema konsep keselamatan? Tanya dulu. Bagaimana Pak Pendeta keselamatan dalam Kristen dan Islam? Oke, baik. Tapi dalil. Iya. Ya, silakan. Baik.
Oke. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, waalaikum. Lanjut Pak Pendeta. Oke, baik. Sebelum kita mulai, boleh izinkan saya berdoa dulu? Oh, Nggak usah, Pak. Silakan. Nggak apa-apa, silakan. Kenapa dia berdoa di tempat kita? Dengan nama Yesus. Berdoa dalam hati aja. Iya, dalam hatinya aja berdoa. Udah. Iya, nanti Ustadz Tahta juga saya persilakan berdoa ya. Silakan. Amin. Kenapa dia berdoa begitu ya? Oke. Semoga begini Pak Pendeta, semoga Roh Kudus menjamah Pak Pendeta di sepanjang diskusi. Lanjut. Oke. Baik, terima kasih Bang Abuya, terima kasih Bang Tata yang sudah mengizinkan saya sama-sama di room ini. Oke, ini tentang keselamatan ya. Sebelum dilanjutkan Pendeta, untuk saudaraku yang di atas, kalau ada yang motong-motong, jangan salahkan Pak Dalbo kalau Anda langsung di bawah. Lanjut. Oke. Baik, Siap, terima kasih. Ustadku. Terima kasih buat kita semua. Oke. Untuk bagaimana mencari jalan keselamatan, Alkitab katakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sebagai makhluk yang mulia, yang kudus. Mereka ada di Taman Eden, tetapi karena dosa